Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul materi Pendekatan Saintifik di SD atau MI. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Desi Vidayanti. Nomor absen 03. Yang kedua, Muhammad Sinar Mutrofin Nahar. Nomor absen 06. Yang ketiga, Nurul Ainun Lutfi, nomor absen 18. Dan yang keempat, Lilia Kamilia Dewi, nomor absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Lutfi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dan karakteristiknya. Untuk pendekatan saintifik ialah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas melalui tahapan pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah data, dan mengomunikasikannya. Untuk karakteristik dari pendekatan saintifik, untuk karakteristik sendiri menurut KBBI ialah persamaan kata, karakter atau watak yang bersifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat kepada siswa. Yang kedua, dapat mengembangkan karakter siswa. Yang ketiga, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Perkenalkan, nama saya Lilia Kamilia Dewi dari Prodi PGMIA kelompok 2 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pendekatan dan juga urgensi pendekatan di SD atau MI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip merupakan asas atau dasar. Sedangkan ada para ahli yang menyebutkan prinsip merupakan suatu pokok berpikir dan merupakan suatu kebenaran yang kebenarannya sudah terjadi dengan sendirinya, yaitu menurut Syah Jamilus dan Dardiri. Adapun beberapa prinsip-prinsip pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Maksudnya, peserta didik itu pada saat pembelajaran ikut berperan aktif. Yang kedua, yaitu dapat membangun self-concept, membangun konsep dari pemahaman peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, yaitu pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, yaitu peserta didik pada saat pembelajaran dapat mengakomodasikan hukum dan juga kelima, yaitu pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Keenam, yaitu pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik dan juga pendidik. 7, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk percaya diri atau melatih komunikasinya. Dan yang terakhir yaitu adanya proses validasi konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi pendekatan saintifik di SD atau MI. Urgensi itu sama saja dengan pentingnya pembelajaran saintifik untuk tingkat SD atau MI. Itu sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak di tingkat SD atau MI. Itu dapat juga untuk membantu pemecahan masalah dalam kehidupan nyata dan juga meningkatkan karakter siswa, keterampilan, dan juga berpikir kritis. Muhammad Sinar Mutrofin Nahar, nomor induk mahasiswa 932600618. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis proyek.
McDonald menjelaskan bahwa model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai keterampilan, kenyamanan, dan juga minat belajarnya. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Dan yang kelima, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, prosedur akhir aktivitas belajar, dan dievaluasi secara kualitatif. Selanjutnya yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan juga membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah lebih menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dihadapi dengan berbagai sumber informasi sebagai pendukungnya. Metode ini menekankan ada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya, ciri-ciri metode inquiry based learning. Yang pertama, metode inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Perkenalkan, nama saya Desi Widayanti dari kelas PGMI 5A nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik di SD atau SMP. Jadi, dalam pengimplementasian kurikulum 2013, itu pembelajaran lebih ditekankan pada pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dari pendekatan saintifik itu sendiri. Jadi di sini semuanya sudah paham ya apa itu pendekatan saintifik. Jadi maksudnya pembelajaran itu dirancang supaya peserta didik itu bisa mengikuti dengan aktif dengan melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan istilah 5M. Apa sajakah itu? Yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga itu ada menalar, yang keempat itu ada mencoba, kemudian yang terakhir yang kelima itu ada mengkomunikasikan. Dalam implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan tahapan terakhir yang ketiga yaitu ada penutup. Oke, jadi kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan nanti peserta didik itu diarahkan untuk memantapkan pemahaman mengenai tujuan dan pentingnya materi nanti yang akan disampaikan, sehingga itu nanti akan memunculkan motivasi kepada dalam diri peserta didik, dan itu sangat berguna pada kegiatan selanjutnya, yaitu pada kegiatan inti. Selanjutnya kegiatan yang kedua itu adalah kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini merupakan pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah,
Kegiatan ini nanti waktunya lebih banyak daripada pendahuluan dan juga penutup. Dalam kegiatan inti ini nanti itu peserta didik diarahkan untuk mengkonstruksi konsep, pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan dengan bantuan pendidik melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan 5M itu tadi. Apa 5M tadi, masih ingat ya teman-teman? 5M itu tadi yang pertama adalah mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada menalar, yang keempat ada mencoba, dan yang terakhir yang kelima itu ada mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya tadi pendahuluan sudah, kegiatan inti sudah, dan yang terakhir ini adalah penutup. Jadi dalam penutup ini nanti itu merupakan validasi penemuan, maksudnya itu kesimpulan, dan juga ada pengayaan mengenai materi yang sudah dibahas pada kegiatan inti tadi. Oke, jadi supaya lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di makalah pada poin implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik di SD atau MI. Di situ kami sudah menyediakan mengenai contoh langkah pembelajarannya. Di situ ada mulai pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutupnya. Bisa dilihat di situ kami mengangkat dari SD kelas 1 dengan tema diriku. Selanjutnya, mengenai penilaian pembelajaran saintifik. Pada kurikulum 2013 ini, peserta didik tidak hanya dinilai pada kegiatan akhir saja, tetapi juga pada proses pembelajarannya. Tidak hanya pada aspek pengetahuan, tapi juga pada aspek keterampilan dan sikap, baik sikap sosial maupun spiritualnya. Penilaian pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi penilaian proses, penilaian produk, dan juga penilaian sikap. Untuk contoh dan lebih jelasnya silakan dibuka di makalah.